Lapas Samarinda berdiri sejak tahun 1925 dan telah difungsikan sebagai penjara sejak zaman kolonial Belanda dan kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Republik Indonesia sejak masa kemerdekaannya. Lapas Samarinda terletak di Jalan Jenderal Sudirman nomor 15, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Lapas ini berdiri di atas lahan seluas 7.284 meter persegi dengan total luas bangunan 1.532 meter persegi dengan daya tampung sekitar 217 orang. Lapas Samarinda memiliki fungsi sebagai tempat untuk melakukan pembinaan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan agar menjadi manusia yang taat hukum, produktif, dan siap kembali ke masyarakat. Lapas ini juga berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pemasyarakatan. Lapas Samarinda telah beberapa kali berganti nama. Pada masa kolonial, lapas ini bernama Penjara Bovendigul. Setelah Indonesia merdeka, lapas ini berganti nama Penjara Samarinda dan pada akhirnya berganti nama menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Samarinda. Lapas Samarinda terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lapas ini juga berupaya untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahid, Kepala Subbagian Tata Usaha pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Samarinda, peserta PKP Angkatan 2 tahun 2023. Pada Puslatbang KDOD LAN RI Samarinda. Dengan ini menyampaikan laporan implementasi aksi perubahan saya yang berjudul Lamin El Samda atau Laporan Mingguan Lapas Samarinda sebagai upaya peningkatan kualitas pelaporan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Samarinda. Aksi perubahan ini dilatar belakangi oleh kondisi saat ini di mana lapas Kelas 2 Samarinda belum memiliki sistem penyusunan laporan kegiatan yang sistematis dan terencana dengan baik, serta laporan kegiatan yang masih belum terdokumentasi dengan baik belum bisa dinikmati oleh masyarakat. Maka terobosan inovasi yang saya lakukan adalah membuat program Lamin El Samda, Laporan Mingguan Lapas Samarinda, sebagai upaya peningkatan kualitas pelaporan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Samarinda. Diharapkan dengan program Lamin El Samda merupakan langkah awal dalam mewujudkan lapas kelas 2 Samarinda yang pasti, profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Lamin El Samda adalah sebuah bentuk program pelaporan yang dirancang secara sistematis dan terukur yang memuat perencanaan kegiatan, pelaporan kegiatan, serta evaluasi kegiatan sebagai upaya mewujudkan resolusi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yakni wujudkan Kementerian Hukum dan HAM semakin pasti dan berakhlak dengan bekerja secara cepat, tepat, ikhlas, dan hasilnya akuntabel. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah LKIP. Untuk itu perlu dibuat sistem pelaporan secara berjenjang mulai dari kelompok terkecil hingga menjadi laporan sebuah satuan kerja yang akuntabel dan transparan. Lamin El Samda mempunyai 3 output. Yang pertama, tersusunnya laporan kinerja, baik perencanaan, pelaporan, dan evaluasi secara berjenjang dalam bentuk laporan mingguan. Terwujudnya layanan informasi kepada publik dalam bentuk buletin atau tabloid bulanan. Terwujudnya layanan informasi kepada publik dalam bentuk video visual dalam 1 bulan periodik. Laporan implementasi aksi perubahan ini meliputi tujuan jangka pendek yang terdiri dari milestone 1, tahap persiapan pelaksanaan aksi perubahan. Yang pertama, menentukan tujuan laporan. Yang kedua, menentukan struktur laporan. Yang ketiga, membuat atau membentuk tim kerja tim efektif. Milestone 2, tahapan pelaksanaan aksi perubahan. Yang pertama, membuat standar operasional prosedur atau SOP. Yang kedua, membuat contoh laporan. Yang ketiga, melakukan sosialisasi. Yang keempat, membuat laporan mingguan. Yang kelima, membuat laporan bulanan dan video visual. Milestone 3, tahapan pengendalian. Yang pertama, monitoring dan evaluasi. Yang kedua, pendokumentasian. Yang ketiga, pelaporan. Manfaat yang diperoleh terkait dengan implementasi aksi perubahan ini terbagi dalam 3 bagian. Pertama, internal organisasi. Laporan dapat memandu perbaikan dalam penyusunan rencana kegiatan selanjutnya, membantu penetapan kebijakan secara cepat, membantu mengetahui proses kegiatan, meningkatkan perkembangan kegiatan di masa yang akan datang, sebagai dasar untuk menetapkan pedoman dan instruksi pimpinan. Kedua, eksternal organisasi. Laporan digunakan sebagai sumber informasi. Masyarakat dapat memahami tugas pokok dan fungsi Lapas Kelas 2A Samarinda. Ketiga, peserta. Membantu pencatatan dokumentasi, membantu memecahkan masalah sebagai alasan pengawasan dan evaluasi, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas suatu kegiatan yang telah dilaksanakan. Tindak lanjut dari aksi perubahan di jangka menengah akan dilakukan. Pertama, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelaporan. Kedua, membuat pengembangan sistem pelaporan. Untuk jangka panjang, yang pertama, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelaporan. Yang kedua, pengembangan sistem pelaporan menggunakan teknologi informasi. Aksi perubahan ini telah mendapatkan dukungan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Gun-Gun Gunawan sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur dalam hal ini mendukung secara penuh kepada Saudara Abdul Wahid yang sekarang lagi diklat PKP, di mana beliau menuliskan suatu program Lamin El Samda, artinya laporan mingguan secara berkala di Lapas Samarinda, Kelas 2 Samarinda. Ini berguna untuk mempercepat sistem pelaporan setiap minggunya, sehingga update daripada laporan tersebut akan lebih akurat, dan ini tentunya bisa membantu sistem pelaporan dan administrasi daripada Lapas Samarinda itu sendiri. Saya dukung karena ini suatu upaya untuk bikin sistem pelaporan yang tidak lambat dan sekarang lebih cepat, lebih akurat. Selamat Pak Abdul Wahid, mudah-mudahan sukses dan mudah-mudahan pada proyeknya dipakai untuk
kepentingan organisasi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembaruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eri Asari, PJPSOS, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, mendukung aksi perubahan peserta diklat PKP Angkatan 2 atas nama Abdul Wahid berupa program Lamin El Samda, laporan mingguan Lapas Samarinda, sebagai upaya peningkatan kualitas pelaporan pada Lapas kelas 2A Samarinda. Semoga aksi perubahan tersebut dapat meningkatkan kinerja Lapas kelas 2A Samarinda menjadi lebih baik. Lamin El Samda, tulislah apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idris, Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, mendukung penuh aksi perubahan peserta diklat PKP Angkatan 2 atas nama Abdul Wahid berupa program Lamin El Samda atau laporan mingguan Lapas Samarinda sebagai upaya peningkatan kualitas pelaporan pada Lapas kelas 2A Samarinda. Semoga aksi perubahan tersebut dapat meningkatkan kinerja Lapas kelas 2A Samarinda menjadi lebih baik. Tulislah apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hudi Ismono, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Samarinda, mendukung penuh aksi perubahan peserta diklat PKP Angkatan 2 pada Puslatbang KDOD LAN RI Samarinda atas nama Abdul Wahid berupa program Lamin El Samda, laporan mingguan Lapas Samarinda, sebagai upaya peningkatan kualitas pelaporan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Samarinda. Semoga aksi perubahan tersebut dapat meningkatkan kinerja Lapas Kelas 2 Samarinda menjadi lebih baik. Lamin El Samda, tulislah apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu tulis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faryadi, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Samarinda, mendukung aksi perubahan peserta diklat PKP Bapak Abdul Wahid berupa program Lamin El Samda atau laporan mingguan Lapas Samarinda sebagai upaya peningkatan kualitas pelaporan pada Lapas kelas 2A Samarinda. Semoga aksi perubahan tersebut dapat meningkatkan kinerja Lapas kelas 2 Samarinda menjadi lebih baik. Lamin El Samda, tulislah apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu tulis. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sukardi, Kepala Pengamanan pada Lapas kelas 2 Samarinda, mendukung aksi perubahan peserta diklat PKP Angkatan 2 Bapak Abdul Wahid berupa program Lamin El Samda, laporan mingguan Lapas kelas 2A Samarinda sebagai upaya meningkatkan kualitas pelaporan pada Lapas kelas 2 Samarinda. Semoga aksi perubahan tersebut dapat meningkatkan kinerja Lapas kelas 2 Samarinda menjadi lebih baik. Lamin El Samda, tulislah apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu tulis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baliono, Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Samarinda, mendukung aksi perubahan peserta diklat PKP Angkatan 2 atas nama Abdul Wahid
berupa program Lamin El Samda, yaitu laporan mingguan Lapas Samarinda sebagai upaya peningkatan kualitas pelaporan pada Lapas kelas 2 Samarinda. Semoga aksi perubahan tersebut dapat meningkatkan kinerja Lapas kelas 2 Samarinda menjadi lebih baik. Lamin El Samda, tertulis apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu tulis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Saya Joni Washington Siagian SH selaku Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Samarinda mendukung penuh aksi perubahan peserta diklat PKP Angkatan 2 atas nama Abdul Wahid berupa program Lamin El Samda atau laporan mingguan Lapas Samarinda sebagai upaya peningkatan kualitas pelaporan pada Lapas kelas 2 Samarinda. Semoga aksi perubahan tersebut dapat meningkatkan kinerja Lapas kelas 2 Samarinda menjadi lebih baik lagi. Lamin El Samda, teruslah apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu tulis. Selamat pagi. Kami, jurnalis Samarinda, mendukung penuh aksi perubahan peserta diklat PKP Angkatan 2 atas nama Abdul Wahid berupa program Lamin El Samda, laporan mingguan Lapas Samarinda sebagai upaya peningkatan kualitas pelaporan pada Lapas kelas 2 Samarinda. Semoga aksi perubahan tersebut dapat meningkatkan kinerja Lapas kelas 2A Samarinda menjadi lebih baik. Lamin El Samda, tulislah apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu tulis. Demikian laporan implementasi aksi perubahan program Lamin El Samda atau laporan mingguan Lapas Samarinda. Semoga semua pihak terkait, terutama stakeholder internal maupun eksternal, dapat bermanfaat demi terwujudnya penyusunan laporan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan pada Lapas kelas 2 Samarinda secara optimal, serta sebagai upaya mewujudkan resolusi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang semakin pasti dan berakhlak dengan bekerja secara cepat, tepat, ikhlas, dan hasilnya akuntabel. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.